Baik pemirsa, ini memang hari yang luar biasa karena kita menilik 12 tahun perjalanan reformasi langsung dengan tokoh reformasi sendiri. Ya. Nah, yang kita juga mau tanya ke Mbak Hanum. Saya nanya. Dari tadi belum nanya Mbak Hanum. Baik. Kalau kamu nanti nanya langsung break pokoknya. Ya. Mbak Hanum, seperti halnya saya dan juga kebanyakan rakyat Indonesia, dulu sangat menginginkan Pak Amin Rais itu jadi presiden. Ya, terus terang Pak ya. Kalau misalnya Pak Amin Rais jadi presiden, kira-kira mampu nggak Bapak menjadi presiden yang luar biasa? Menurut pandangan Mbak Hanum? Iya, jadi dulu lah mestinya ya. Tetapi karena nggak jadi ya. Tapi saya pikir tidak bisa sendirian Bapak bekerja memperbaiki bangsa ini. Tapi tetap yakin Bapak mampu punya kemampuan untuk jadi presiden? Iya, insya Allah kalau dibantu dengan seluruh ada pertanyaan yang Indonesia. berbeda dari Beta. Apa? Diizinkan nggak Bapak jadi presiden? Nah. Karena pada saat sebelum jadi presiden, waktunya sering banyak buat keluarga. Nah, kalau sudah jadi presiden, lebih banyak lagi waktu untuk bangsa ketimbang untuk keluarga. Nah, ini bagaimana? Dulu saya menjadi anak pertama yang selalu menentang, bukan selalu ya, pertama kali pernah menentang pencalonan Bapak menjadi presiden. Kenapa? Karena waktu itu saya rasional dalam arti perolehan PAN saat itu kan hanya 7%, 7,5 lah. Meskipun secara konstitusi itu mencukupi untuk dicalonkan menjadi presiden, tapi menurut saya sebagai anak kurang lazim karena terlalu kecil dukungannya. Tetapi tentu saja partai itu tidak merefleksikan tokoh. Sebetulnya Bapak tidak sekecil partai itu karena Bapak lebih besar dari itu. Jadi saat itu ya Bapak memberikan wejangan-wejangan kebijakan kearifan-kearifan semacam itu kepada saya dan akhirnya saya memahami. Tapi tadinya menentang. Tapi ini trik. Untuk menjadi seorang presiden itu kan nggak dibatasin usia Pak ya, cuma masa jabatannya aja. Kalau sudah 100 tahun bagaimana sih jadi presiden? Ya maksudnya masih ada kan. Oh begitu, ada telepon dulu. Iya. Ya. Halo, selamat malam Bijak. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat malam Bapak. Dengan Manohara siapa? suaranya seksi. Dengan Pak Tono Ibu. Pak Tono di mana Bapak? Dari Madiun. Madiun. Madiun, Oke, silakan Kalimantan ya Bapak Barat, ya. Iya. Jauh Silakan Pak Madiun, Pak Tono. Pak Tono. Assalamualaikum Pak Amin Rais. Waalaikumsalam. Saya terus terang Pak, dari dulu pemerhati tentang sikap-sikap Pak Amin Rais. Saya sangat senang sekali apa yang dikembangkan, pola pikir yang Bapak berikan terhadap sumbangsi terhadap negara dan bangsa ini. Seperti itu. Jadi ketokohan seperti Pak Amin Rais ini sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa ini untuk mengadakan suatu perubahan ke depan terhadap bangsa ini yang semerawut seperti ini, Pak. Ide mengenai seperti tambang-tambang yang dikuasai oleh negara asing dan sebagainya. Terus kemudian Bapak pernah menggulirkan tentang poros tengah seperti itu. Itu memang saya sangat senang seperti itu. Namanya orang berpolitik ya seperti itu. Harus mempunyai trik-trik tertentu seperti itu untuk mengadakan suatu perubahan seperti itu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ini mungkin sebuah pernyataan kekaguman terhadap Bapak. Banyak orang yang menelpon Bapak. Ini kita angkat. Kurang ajar ini. Baru mau buat tanya. Ya. Assalamualaikum, Cafe Bijak. Dengan siapa di mana? Abdurrahman di Bekasi. Pak Abdurrahman di Bekasi. Oke, silakan Bapak ya. Assalamualaikum Pak Amin Rais. Waalaikumsalam. Saya ini tergugah hati melihat situasi dan kondisi sekarang ini kan ya. Bapak sebagai tokoh reformasi, tokoh tokoh Islam dan banyak sekali dulu jabatan-jabatan. Cuman sekarang ini kan suara Pak Amin kan kurang terdengar. Ya memang Bapak sudah menjelaskan apa yang tersimpan dari Bapak, kenapa nggak terdengar tadi ya. Tapi bangsa ini memerlukan ya seorang tokoh dan pemimpin yang kayak Pak Amin Rais. Saya melihatnya bahkan dari presiden semuanya ke pemimpin-pemimpin yang lainnya itu tidak ada tanggung jawab terhadap rakyat ini. Karena baru-baru ini yang kayak teroris dan sebagainya, menurut pemahaman saya itu rekayasa semua. Ya, saya membaca buku Bapak, ya Selamatkan Indonesia, juga John Parkin dan sebagainya. Itu menandakan, mengindikasikan bahwa bangsa kita ini semacam inlander, ya. Diapain orang asing itu mau tunduk gitu. Tapi tanggung jawab terhadap orang Islam sebagai dia
mengaku Islam itu jauh daripada perilaku yang diinginkan oleh orang Islam itu. Jadi Baik, Bapak. kesimpulan saya apa? Iya. Hampir semuanya munafik dan diperlukan Bapak lah yang untuk memimpin ini, Pak. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada Pak Tono, wabarakatuh. Pak Abdurrahman, semuanya merindukan ketokohan seperti Bapak saat ini, Bapak. Ada komentar? Jadi Pak Abdurrahman dan Mas Tono begini, saya memang sekarang ini lebih pada sebagai karyawan ide ya. Saya gak mungkin lagi karena juga umur dan lain-lain. Tapi saya tetap saja akan menulis, tetap saja akan berceramah di kampus, tetap saja akan talk show dimanapun, seminar keluarga dan lain-lain. Tapi ada dua hal yang saya betul-betul ingin sampaikan. Tadi Mas Abdurrahman mengatakan kita ini seperti bangsa inlander ya. Jadi merasa bangsa matang, bangsa rambut hitam ini nggak mungkin maju gitu. Padahal negara Asia, Jepang maju, Korea maju, Cina maju. Jadi tidak ada alasan bahwa bangsa Melayu tidak bisa maju. Yang kedua, memang kita selama ini sudah agak lama kehilangan rasa percaya diri. Ya. Udah 65 tahun itu seolah mengolah tambang saja tidak bisa. Minta Exxon Mobil, minta Freeport McMoran, minta British Petroleum, minta Dutch Shell dan lain-lain. Padahal kita sudah punya ITB, punya UGM, punya UI dan lain-lain. Nah selama kita masih tidak bisa melindungi sumber daya alam kita sendiri untuk bangsa sendiri, kira-kira kita akan seperti ini untuk puluhan tahun mendatang. Karena itu sudah tinggi saatnya kita berhenti menjadi bangsa inlander. Kita ini anak turunnya Diponegoro, Iskandar Muda, Cut Nyadin, Patimura. Kita ini bangsa besar ya. Jadi bapak-bapak moyang kita dulu itu penuh percaya diri gitu. Mengapa kita sekarang seperti ini? Jadi kalau kakek kita itu harimau, mestinya kita juga harimau kecil. Bukan jadi terwelu atau jadi marmut itu ya. Nah jadi Jangan ngomongin dia. jadi saya masih dari Mas Tono dan Mas Abdurrahman, asal kita terus sajalah maju ya, jangan berhenti karena Tuhan tidak ngantuk dan tidak tidur ya, akan melihat bangsa kita ini. Kalau bangsa kita ini kader-kader mudanya mulai muncul, komitmennya bagus, nanti ada jalan keluar. Nah, yang kita mau tanya ini ke Mbak Hanum. Ini apakah di rumah Bapak bicara dengan gaya seperti ini? Iya. Ya, Seperti ini? Seperti yang dilihat publik, seperti itulah yang kami lihat di rumah. Ini antar kita saja berdua ya. Kalau marah seperti apa? Apakah banting-banting kursi kayak begini? Gimana? Kalau marah cuma diem aja, nggak mau ngomong gitu, terus kita akan sadar sendiri kalau Bapak lagi marah. Kalau dia juga kalau marah diam, atau tidur dia di sini. Justru itu percis sekali sama saya. Oh. Ya, yang persis sama lo tuh ini kursi. Gini Pak Rais. Pak Amin. Ya kurang aja. Bapak reformasi. Iya, Bapak kita. Idola Bapak profesor. Bapak profesor kita. Gini Pak, di masyarakat nih Pak sekarang nih banyak sekali orang yang ngomong-ngomong masalah Pak Amin. Banyak yang juga yang membenarkan gitu. Coba kalau sekarang ini presidennya Pak Amin, kenapa dulu kita nggak ngikutin Pak Amin gitu? Makanya dari kekecewaan masyarakat, tolong Bapak jelasin gitu Pak. Sekarang ini, karena sekarang ini pengen sekali sosok Pak Amin sebetulnya yang naik gitu Pak. Udah dijawab dari tadi, nggak dengerin ya kamu? Hah? Udah dari tadi Pak ya? Ini memang udah begini. dijelasin. Mata di sini, otak di Papua. Ini begini keputusannya. Saya aja yang nanya sekarang. silakan. Oh, Awas kalau nggak nyambung ya. berarti nyambung nih. Iya. Jangan sama saya. Oh, nggak mungkin sama. Katanya kalau dianya di break kan tadi. Mas. Iya, pokoknya gitu nggak sempat break tadi harus break. Iya, silakan. Ini kan berkaitan dengan Bapak ini kan Oke, gaung kita kan break cukup dulu ya. Baik, pemirsa, seperti bijak bicara tanpa jarak ya kan.